Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kota Agung yang saya hormati. Pada bagian 2 ini kita coba akan praktekkan bagaimana cara membuat soal penilaian atau evaluasi secara daring menggunakan Google Form. Tentu Bapak itu harus perhatikan dulu syarat-syaratnya adalah komputer atau laptop Bapak Ibu terhubung dulu ke internet. Kemudian ada web browser atau sudah terinstall web browser Google Chrome. Baik, sudah terkoneksi dengan internet, kemudian kita buka Google Chrome-nya. Kemudian saya tambah tab baru, kemudian saya masuk ke laman Google. Saya tuliskan, ketik google.com, kemudian saya tekan enter. Oke, berikutnya yang harus Bapak Ibu perhatikan juga adalah pastikan Bapak Ibu sudah login ke Google. Cirinya adalah di sini, jika sudah akun Bapak Ibu sudah aktif di sini, berarti Bapak Ibu sudah dalam keadaan login. Jika gambar di sini hanya berupa kepala manusia, maka Bapak Ibu dalam keadaan logout. Pastikan Bapak Ibu login. Setelah yakin Bapak Ibu login, baru kita panggil Google Drive-nya. Aplikasi Google kita klik di pojok kanan atas, kemudian kita panggil Drive. Oke, kita tunggu beberapa saat. Pada tutorial sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat folder di Drive agar penyimpanan dokumen dan data kita di Drive-nya tersusun secara rapi. Kemarin kita buat folder, atau maaf, pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat folder dengan nama kumpulan soal-soal. Kita lihat di sini sudah ada folder kumpulan soal-soal. Kita buka. Cara membukanya adalah Bapak Ibu klik 2 kali folder tersebut. Oke, kita klik 2 kali folder yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kumpulan soal-soal. Oke, kita klik 2 kali. Kita tunggu sampai folder tersebut terbuka. Nah, belum ada soal atau file, memang masih kosong. Di sini Drive saya, kemudian foldernya adalah kumpulan soal-soal. Baik, sebelum saya membuat soal atau kita belajar membuat soal ulangan penilaian tengah semester atau mid semester, Bapak Ibu persiapkan dulu soalnya dalam bentuk Word. Tetapi yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah soalnya tanpa nomor, pilihan ABC-nya juga tidak usah diberi nomor. Cukup diketik seperti ini soalnya, kemudian ini adalah pilihannya. Oke, tetapi biarkan dalam keadaan seperti ini. Untuk mempermudah kita bekerja juga, pastikan kunci jawaban sudah diberi tanda, bisa diblok seperti ini, cetak tebal, bloat, atau Bapak Ibu kasih warna yang berbeda. Itu hanya sebagai tool atau alat bantu kita ketika bekerja di Google Form. Saya ulang sekali lagi, biarkan soal tanpa nomor dan pilihan ganda juga dibiarkan seperti ini. Itu yang harus dipersiapkan Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke Google Drive kita. Untuk membuat soal baru atau dokumen baru, Bapak Ibu klik pilih menu baru atau tanda plus, kemudian geser ke lainnya, Google Formulir, kemudian geser ke kanan lagi, Google Formulir kosong, jangan diklik. Saya ulang, klik menu baru, kemudian pilih lainnya, jangan diklik dulu, geser ke Google Formulir. Ini ada panah ke kanan, kita sorot dulu, baru kemudian kita klik formulir kosong. Baik, maka Google akan menyediakan Google Form yang berisi tampilan seperti ini. Ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya kita akan membuat
soal ini dalam dua bagian. Bagian pertama berisi halaman identitas, bagian kedua berisi soal. Anak wajib mengisi identitas terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan soal. Jadi sebelum kita ketik soalnya, lebih dulu kita kasih nama filenya di sini. Filenya kita kasih nama misalkan PTS kelas 10 SMT 1, maksudnya adalah penilaian tengah semester kelas 10 semester 1. Kemudian di judulnya di sini baru kita lengkapin, kita blok, kita ganti halaman judulnya adalah penilaian, kita bedakan dengan nama filenya, penilaian tengah semester TP 2020-2021. Oke, di halaman headernya judulnya kita kasih nama ini. Sedangkan yang di sini itu menunjukkan nama filenya biar kita mudah dalam mencarinya. Di sini nama filenya saya berikan nama PTS kelas 10 SMT 1. Kemudian di headernya judulnya saya berikan nama identitas penilaian tengah semester TP 2020-2021. Kemudian di deskripsinya saya tuliskan mata pelajaran informatika kelas 10 semester ganjil. Oke, perhatikan Bapak Ibu, ketika kita mengetik secara otomatis dokumen atau ketikan kita tersimpan di dalam Drive. Kemudian karena halaman pertama ini berupa identitas, tentu ketika kita membuat soal Bapak Ibu meminta anak-anak untuk menuliskan nama dan kelas. Nah, di soal yang pertama kita tuliskan perintah, di sini tuliskan tuliskan nama lengkap. Baik, setelah tuliskan nama lengkap di sini diganti dengan jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian anak wajib mengisi nama, berarti di sini ada permintaan. Jika kondisi seperti ini anak boleh tidak mengisi, tapi karena kita wajibkan mengisi maka kita aktifkan, kita klik ke kanan. Nah, seperti ini. Artinya nama wajib diisi. Kemudian selain nama biasanya kita juga cantumkan kelasnya, maka kita tambah. Kalau menambahkan bagian itu ada di bawah, paling bawah, menambahkan pertanyaan atau soal di atas. Itu aja yang harus Bapak Ibu cirenin. Jadi karena kita akan menambahkan soal bukan bagian, maka kita pilih yang atas. Oke, pertanyaannya kalau yang atas tuliskan nama lengkap, yang bawah misalkan pilih kelas. Karena disuruh memilih maka jawaban singkat di sini kita pilih drop down. Oke, kita pilih drop down. Di option 1 kita isi kelas yang kita ajar. Tuliskan kelas yang Bapak Ibu ajar. Di 1 kita tuliskan 10A, di yang keduanya kita tuliskan 10B, yang ketiganya kita klik di sini 10E, dan yang keempatnya saya tuliskan 10F. Oke, itu untuk pilihan kelas. Dari dua ini aja sudah cukup sebetulnya halaman identitas untuk membuat soal ulangan mid semester. Tetapi agar soal ini tidak bisa disalahgunakan oleh orang umum, maka saya perlu tambahkan token atau password, agar walaupun orang bisa membuka tapi dia tidak bisa mengerjakan soal. Artinya kita gunakan soal ini untuk kalangan terbatas. Satu, judul soalnya, kedua kita suruh menuliskan nama, kemudian ketiganya kita suruh milih kelas, yang kita tambahkan pertanyaannya. Kemudian di pertanyaan ini saya klik, saya tuliskan password.
garing token. Oke, begitu kita tuliskan password garing token, di sini ada validasi aktif, kemudian di sini jawaban singkat. Jika sudah jawaban singkat nggak usah dirubah, jika belum Bapak Ibu rubah ke jawaban singkat. Kemudian di sini pilihan angka kita ganti dengan teks. Nah, apa passwordnya kita tulis di sini. Misalkan saya tulis bebas, ini Bapak Ibu berkreasi membuat password, yang penting Bapak Ibu mudah mengingatnya. Misalkan passwordnya adalah M40N3. Kemudian di sini tag kesalahan khusus, artinya jika terjadi kesalahan dalam memasukkan password ada peringatan. Misalkan saya kasih komentar mohon maaf password atau token yang Anda masukkan salah. Misalkan komentarnya seperti ini. Oke, ini juga harus diconteng, wajib diisi. Oke, di sini kita lihat nama wajib diisi, kemudian kelas juga harus wajib diisi. Ini belum diaktifkan kelasnya. Oke, wajib diisi. Kemudian token juga pastikan juga dalam pilihan wajib diisi. Jika sudah mengisi nama, kemudian kelas, token dimasukkan, maka siswa boleh mengerjakan soal. Ini bagian pertama, maka perlu kita tambahkan bagian kedua untuk menulis soalnya. Maka kalau menambahkan soal ada di atas, menambahkan bagian paling bawah. Kita klik bagian tambahkan bagian. Nah, di sini baru kelihatan ada bagian 1 dari 2. Ini bagian pertama yang berisi identitas, kemudian bagian kedua berisi soal. Maka biasanya kalau kita membuat soal ada pilihan ganda dan ada isi. Makanya di sini saya berikan identitas, judulnya soal pilihan ganda. Kemudian di deskripsinya kita tuliskan pilihlah salah satu alternatif jawaban yang kalian anggap paling benar. Oke, seperti itu. Jadi bagian pertama berisi identitas siswa, bagian kedua berisi soal. Untuk melihat sebelum kita kirim atau tampilannya, Bapak Ibu bisa lihat di menu pratinjau yang bergambar mata. Kita klik di sini. Nah, seperti inilah tampilan halaman pertamanya atau bagian pertama. Misalkan kita tulis nama lengkap Suharmawan, kemudian karena dia drop down, anak-anak tinggal memilih. Misalkan kelas 10A. Kemudian tokennya apa? Misalkan kita buat salah dulu, M40NE. Misalkan kita klik berikutnya. Nah, di sini ada warning atau peringatan bahwa passwordnya salah. Coba kita tulis yang benar, misal di sini 3, berikutnya, maka anak akan terhubung dengan soal. Cuman masalahnya soalnya belum kita isi. Untuk mengisi soal akan saya sampaikan pada tutorial berikutnya. Demikian Bapak Ibu untuk mengerjakan bagian pertama dari soal dengan menggunakan Google Form. Untuk penginputan soal akan saya sampaikan pada tutorial yang ketiga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.